kebiasaan masyarakat menyambut hasil panen dengan cara dipikul. Dari gerakan tersebut menghasilkan suara dan didukung oleh 45 personil. Sederetong berasal dari Kecamatan Pembentuk, pimpinan Bapak Junet. Aduh, ibu hamil karena beli mama rias, ayah orang baru dinas kesehatan. Ya, kenapa ibu hamil dicocok ya? Oh, ini bisa kita. Nanti kalau anaknya laki-laki akan secantik bapak, akan secantik ibu bupati. Kalau laki-laki setampan bapak bupati, ya. Kalau perempuan secantik ibu bupati, ya inilah rekom ya. Langsung menuju rute yang telah ditentukan. Di bawah pimpinan Bapak Junet. Ya, silakan melintas untuk seni rangkong dari Kecamatan Pamengpeuk. Rupanya kawan ada juga hasil palawijanya, kemudian juga ada padinya, ada kelapanya, waduh, ada debusnya juga. Ngeri ah, kadang-kadang ngeri. Lalu ibu, ya. Ini ada seni debusnya juga, ada kelapanya. Ya, hadirin warga masyarakat Garut yang tercinta, di belakang rekom pimpinan Bapak Junet. Ya, inilah merupakan kebanggaan warga masyarakat Garut di belakang rekom. Melintas salah satu seni unggulan dari Kabupaten Garut itu Surat Ibra dari Kecamatan Wana Raja. Penonton mundur. Seni tradisional Surat Ibra berdiri sejak tahun 1910 di Kampung Sindang Sari, Desa Citulur, Kecamatan Wanaraja. Pada awal didirikannya seni tradisional bernama Boboyongan Esong, hasil ciptaan Raden Jajadiwangsa, putra Raden Wangsa Menangan, dikenal dengan Pangeran Kamang. Raden Jajadiwangsa waktu itu menjadi guru kepala desa dan beliau wafat pada tahun 1955. Surat Ibra di bawah pimpinan Bapak Apok Junaidi akan melintas di panggung kehormatan. Inilah Surat Ibra. Inilah persembahan seni Surat Ibra dari Kecamatan Wanaraja. Asli kesenian khas Garut. Dan akan melintas di depan panggung utama Bapak Wakil Bupati Garut, Bapak Ketua DPRD, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, juga Bapak Kapolda. Iya, ini dari mana aja? Masih semangat ya, Masih semangat, Ibu. Ini banget kalau orang kami itu lain orang kami itu memang penjiwaan sejak dia. Penjiwaan apa? Penjiwaan. Kunaon kata-kata, kunaon kata-kata bukan kayak gitu. Iya. Tapi alhamdulillah Surat Ibra sekarang sudah mulai diregenerasi. Bahkan ada Surat Ibra yang versi anak-anaknya, ada boboyongan yang anak-anaknya. Jadi memang harus regenerasi ya Kak Betul. Indra ya. Karena kalau kita lihat para personel yang ada di depan kita rata-rata sudah berusia lanjut, ya. Betul. Dan harus segera diregenerasi kalau tidak ingin kurang. Dan barangkali dari dinas pariwisata juga punya, dari dinas kebudayaan dan pariwisata punya apa namanya punya kewenangan. Seperti juga ini. Ini Nah, salah itu satu kan usungan. namanya Nah, surat. surat. Surat Ibra. Bikin aja yuk. Nah, kalau tidak kompak dalam menangkapnya, bisa
Oke, teman-teman, barusan ya berbagai jenis kesenian yang ada di Kabupaten Garut. Oke, sebentar. Nah, oke, sebentar kita sambil nunggu. Nah, saya mau nunjukin nih ke teman-teman, ada dari Priska nih. Priska akan menunjukkan ke kita salah satu dari kesenian yang ada di Dayak ya tentang kabupaten. Halo Priska, siap Priska ya? Ya, halo Pak, ya siap Pak. Yo, oke saya Oh, akan coba. saya nggak bisa on cam ya Pak, soalnya masih Siap, jalan. siap Priska. Nah ini dia. Sebentar. Sebentar loading ya. Sambil nunggu dari Inyo juga. Oke, ini dia Priska nih yang narinya teman-teman, kita lihat bareng-bareng. Keren banget loh. Berdiri tegak dada, tebar semua senyuman, kedamaian, satukan perbedaan, mari berjabat tangan, Oke. Ya. Oke, gimana Priska? Coba jelasin dulu dikit dong. Langsung jelasin ya Pak ya. Yo. Sebenarnya kalau di Kalimantan Barat sih banyak banget gitu kesenian gitu, karena di Kalimantan Barat ini kan ada 3 etnis Pak, ada Dayak, Melayu, sama Tionghoa. Tapi Rizka ambilnya yang Dayak aja gitu, berupa tarian kayak tadi. Itu tuh judul tariannya tuh Bedame, itu dalam bahasa Dayak Kanayan itu artinya perdamaian. Kalau teman-teman dengar di lagunya tadi ada bilang sebarkan senyuman kedamaian kayak gitu. Itu artinya perdamaian yang melambangkan
kalau di Kalimantan Barat ini memiliki tiga tiga etnis suku tapi tetap berdamai kayak gitu Pak. Yes. Acara apa, Rizka? Itu kemarin Rizka jadi pengisi acara di acara Menjalin Indonesia dari Bumi Katulistiwa Pak. Alright, Dari oke. badan Keren pengembangan banget dan loh. pengembangan bahasa. Serius. Ya, Itu Pak. nama baju daerah tuh apa namanya? Ornamen namanya apa tuh, Rizka? Itu yang saya gunakan itu namanya bajunya itu terbuat dari kulit kayu Pak. Kalau kami di Oh, dari kulit Kalimantan kayu bilangnya ya? itu ya itu kulit kayu namanya kapua. Wis, mantap. Memang bagus banget ya. Tariannya itu memang harus kita lestarikan dan alhamdulillah bagus sekali Priska sebagai wakil dari generasi muda nih ya, mampu melestarikan, memperkenalkan tarian asal setempat ya dari tarian Dayak, dan memang kita harus sangat apresiasi dan itu yang seharusnya para remaja ini ya, kaum remaja generasi milenial ini lakukan gitu. Baik, Priska. Ada lagi Priska yang mau di-sharingkan tentang kegiatan itu? Kenapa kok sampai Priska yang dipilih? Proses latihannya seperti gimana? Gimana coba Priska? Priska sudah lama mungkin, apakah mengenal tentang tarian Dayak ini? Boleh Priska sharing? Kalau untuk mengapa bisa ditunjuk buat nari acara itu sih karena memang udah dari SMA tuh kayak suka tampil-tampil nari gitu Pak. Jadi orang kenal, ya diminta buat nari gitu. Dari Balai Bahasa Kalimantan Barat Pak. Tarian apa aja yang Priska kuasai selain tarian Dayak? Kalau Melayu bisa Pak sedikit-sedikit, tapi lebih umumnya ke Dayak sih Pak. Oh iya. Oke. Kalau Priska bisa jaipong? Mengenal tentang Apa tarian Pak? jaipong nggak? Kenal sama tarian jaipong nggak? Jaipong pernah belajar Pak, tapi kayaknya lebih susah deh. Kayak lebih susah. Kenapa yang susahnya? Ya, Kenapa kira-kira? itu kan lekukan tubuhnya itu susah pokoknya Pak. Lakukan. Hampir sama kayak Bali. Ya. Iya, benar. Oke, bagus banget ya. Ini saya mau sebentar sebelum kita memanggil ini ya, apa yang akan sharing dengan kita, lagi siap-siap ya. Ini Inyo udah ngirim. Tapi sebelumnya sebelum ke ini tadi gimana nih? Jadi kalau di Garut itu teman-teman, jadi tiap kecamatan ataupun tiap desa itu memang mempunyai berbagai kesenian yang khas ya. Saya minta respon dulu setelah kalian tadi nonton video kesenian yang ada di daerah Garut, gimana responnya? Coba. Oke, ini udah ada Inyo, nanti saya ini download. Namanya Lego ya. Oke. Sebentar, teman. Silakan teman-teman, saya minta ini ya. Oke. Saya minta tanggapannya setelah tadi kalian menonton salah satu berbagai kesenian yang ada di daerah Garut. Kita mulai dari siapa ya? Dari Inyo. Inyo gimana, Inyo? Responnya, Inyo. Kata Inyo. Halo, Inyo. Halo Sir, halo semua. Gimana? Tadi udah nonton. Responnya sih senang pertama, soalnya terlihat beda sekali dari instrumen musik, cara berpakaian juga bukan beberapa sih, tapi semuanya berbeda dari yang di daerah Inyo, di NTT khususnya, dan terlihat unik begitu. Apalagi tadi ada yang di bagian panggung itu ada seperti hewan, kalau tidak salah ya. Itu tuh kayak kalau di Tionghoa tuh kayak barongsai. Kayak barongsai, tapi kalau di Sunda itu namanya dodombaan. Jadi yang jadi hewannya tuh emang orang dalamnya. Oke? Siap. Oh iya, siap. Gitu. Oke, teman-teman. Kita akan memanggil ya teman saya nih.
kebetulan dosen juga dan sudah muncul sebetulnya di waktu video kalian ya. Namanya nanti ini saya akan tampilkan. Kebetulan saya dulu Priska karena Priska ini mau ada agenda lain. Silakan teman-teman boleh dinyalain kameranya. Kalau bisa dinyalain, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Siap. Nah ini dia, silakan. Nama lengkap beliau adalah Bapak Asep Nijar ya. Nah ini jelas ya. Udah pernah lihat belum sama orang ini? Belum, Pak. Oh belum. Oke. Nah ini teman saya yang akan membahas tentang ragam kesenian yang ada di Kabupaten Garut. Silakan Pak, boleh memperkenalkan diri. Ditanya aja siap. Nama lengkap siapa? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama lengkap saya Asep Nizar Faizur Rahman dan asli orang Garut. Jangan nervous kan, biasa aja. Suaranya bisa lebih kencang ya. Ya, saya kenal dengan Pak Sony, tidak sengaja kenalnya. Kemarin kita sempat ketemu, kemudian ngobrol, dan beliau berbicara banyak hal tentang program yang sedang beliau lakukan, dan kebetulan ada tentang kesenian Garut. Kesenian Garut. Mungkin di sini saya bukan sebagai pelaku seni juga Pak Sony, kami juga banyak ngobrol dengan Pak Sony, tapi sebagai penikmat saja. Yeah. Jadi ketika ada beberapa pagelaran seni atau perayaan-perayaan di Kabupaten Garut, saya ya kurang lebih selalu mengikuti event tersebut dan menikmati event tersebut gitu mungkin. Jadi bukan sebagai pelaku, cuman penikmat seni saja mungkin itu Pak Sony. Betul. Iya. Siap. Nah, oh iya. Iya Ratna, oke nggak apa-apa Ratna. Siap. Nah, kita akan berbicara tentang kesenian yang ada di Garut. Kalau misalkan tadi nih ya, saya udah nunjukin nih berbagai jenis kesenian yang memang sudah ditunjukkan kepada kawan-kawan kita nih ya. Nah, menurut Kang Asep nih, mengapa kesenian di Kabupaten Garut itu begitu beragam? Ya banyak sekali ya kesenian di Kabupaten Garut. Hampir tadi setiap kecamatan ada macam keseniannya gitu. Kalau berbicara tentang kesenian tradisional, kesenian tradisional itu bagian dari unsur budaya serta sebuah bentuk peradaban dari manusia gitu kan. Awalnya digunakan sebagai bentuk pendukung dalam menentukan norma budaya serta mengatur perilaku masyarakat tertentu gitu. Betul. Kalau sama-sama tadi kita lihat sebetulnya teman-teman juga mungkin mendengar ya bahwa ada satu hal yang sama ya dari berbagai alat musiknya tuh teman-teman memang sama semua. Apa aja tuh misalnya alat musik khas Sunda itu? Tadi ya yang kayak trompet itu apa namanya itu? Ya, trompet. Oh, trompet itu namanya ya. Terus kalau ada trompet kemudian ada Ada angklung ya. Ada angklung juga, kemudian ada gamelan ya. Jadi kita sebutnya gamelan juga. Terus apa lagi ya? Kira-kira yang tadi? Ya emang hampir sama, tapi kebanyakan alat seni atau sebutnya itu apa ya? Ya alat seni waditra gitu. Waditra. Di Sunda itu kebanyakan alatnya itu terbuat dari bambu. Kenapa sama? Mungkin karena kan kesenian itu merupakan hasil karya cipta manusia. Betul, berasal dari ide, juga berasal dari berbagai kegiatan kompleks di masyarakat yang tidak dipungkiri kan dari zaman dahulu kita satu kesatuan yang disebut dengan Nusantara. Jadi ada satu peradaban yang sama, satu budaya yang sama. Jadi kemungkinan juga berbagai kesenian di tiap daerah hampir sama. Seperti itu. Karena ya tadi bentuk dari ide, norma, gagasan, nilai dan sebagainya gitu. Jadi hampir sama juga. Apa sih Kang kesenian yang paling khas di Garut yang akan tahu? Banyak.
Cuman Garut itu kan terkenal dengan adu dombanya ya. Ya. Bukan adu Jadi domba. guys, Garut itu terkenal dengan Domba kesenian namanya domba Garut ya. Nah, nah Kang Asep ini bukan sebagai salah satu pelaku ya, tapi Bukan memang pelaku. di daerah tempat tinggalnya itu ada apa ya namanya tuh Ada sebuah tepatnya sih peternakan domba. Cuman peternakan domba. kalau di sini sering disebut dengan padepokan gitu. Karena domba-domba yang diternakan adalah domba-domba khusus untuk tangkas, artinya untuk diadukan. Itu domba itu diadukan sampai gimana nih, kategori yang menang kalah itu kayak gimana? Nah itu ya, jadi banyak juga persepsi di kita kalau mengadu domba, mengadu hewan-hewan yang lain, biasanya kan nggak jauh beda dengan, mohon maaf, mengadukan manusia gitu kan, sebagai tinju atau apa. Tapi yang menjadi indikator penilaian atau kategori pemenang dari adu domba itu bukan domba yang kalahnya itu atau yang menjadi pemenang itu yang bisa mengalahkan sampai meninggal atau sampai cedera atau sampai apa gitu. Ada beberapa kategori yang dijadikan penilaian. Jadi bukan sembarang diadukan sampai meninggal gitu. Cuman ya ada beberapa kategori tadi saya sebutkan, ada dari ketangkasannya itu ada nilai dari kesehatan si dombanya itu sendiri, bagaimana kesehatannya. Terus dari reng-rengannya itu bentuk badannya apakah proporsional atau enggak, termasuk sistem tumpuan makanya si adu domba itu sebelum dia adu kepalanya itu ambil jarak ancang-ancang itu ya. Itu ditilai juga. Itu ditilai juga bagaimana dia cara mundur, bagaimana cara maju. Jadi bukan sampai meninggal, dia domba yang menang itu adalah yang bisa mengalahkan lawan, bukan seperti itu. Tapi tadi domba yang dilihat secara fisik apakah sehat, bulu-bulunya bagus, keindahan tanduknya. Makanya ketika domba mau diadukan, biasanya di daerah kami itu dombanya itu beberapa hari sebelumnya dikasih vitamin dulu, kasih jamu, kasih ramuan, dimandikan dulu supaya kelihatan cantik, kelihatan indah, kelihatan gagal. Biar glowing bisa pakai MS Glow ya kan? Iklan. Iya. Nah itu ya salah satu jenis kesenian yaitu domba Garut ya. Selain itu, nah tadi itu Kang, kalau yang menarik saya lihat dari video tuh, teman-teman mungkin ada lihat tuh ada orang yang naik kayak apa ya, pohon awi itu apa ya, pohon bambu yang tinggi, kemudian dia naik, udah gitu dia jalan gelantungan di satu tali, dalam tali, namanya apa itu? Itu lais. Nah teman-teman itu namanya lais loh, terkenal juga. Lais itu kesenian daerah Garut, jadi dia memasangkan batang bambu dari ujung ke ujung yang disambungkan lewat tali gitu. Nah itu lais. Nah lais ini awalnya dari keisengan seorang pemanjat kelapa, namanya itu Palaisan zaman dahulu gitu. Dan juga terkenal sebagai sesepuh di salah satu kampung, kalau nggak salah kampung Nangkapait di daerah Kecamatan Sukawening. Makanya tiap kecamatan mempunyai kesenian tertentu gitu. Itu awalnya dari sebuah keisengan, Palaisan, seorang pemanjat pohon kelapa yang dulunya itu suka disuruh-suruh zaman Belanda itu oleh tentara Belanda, oleh masyarakat ya untuk memanjat kelapa. Karena cara memanjatnya yang unik, bisa beratraksi di atas kelapa dengan memanjat kelapa yang tinggi-tinggi kan, tanpa alat pengaman gitu kan, tanpa APD yang lengkap. Dia manjat kelapa, disuruh oleh Belanda, disuruh oleh masyarakat, bahkan sampai bisa loncat-loncat dari pohon kelapa yang satu ke pohon kelapa yang lainnya gitu. Iya. Nah, dan ketika Palaisan zaman dahulu disuruh untuk naik kelapa, manjat kelapa, masyarakat itu merasa terhibur karena apa? Naiknya itu dengan cara yang unik. Ya, ada atraksinya gitu kan, aneh gitu. Luar biasa lah gitu kalau bisa dibilang. Sehingga masyarakat di sekitar sana Sukawening dulu kalau Palaisan lagi manjat kelapa suka dinanti-nantikan, bahkan sampai ke itu Pak Soni sampai ke apa? Menabuh-nabuh. Iya, alat bunyi gitu. Jadilah sebuah namanya lais ya. Sebuah kesenian tradisional sampai saat ini dilestarikan juga, bahkan ada beberapa generasinya juga gitu. Iya, udah besar juga banyak. Terus tadi tuh ada ini teman-teman, kalau di Banten itu kan terkenal sama yang namanya debus ya. Kalau kan debus kan kalian ya, yang bedog tuh ya, Indonesianya golok yang ke tangan itu dia kuat ya,
Kemudian itu di Garut juga ada namanya apa? Namanya gesrek. Namanya gesrek tuh. Gesrek tuh apa? Ya hampir sama dengan debus lah ya, dia atraksi ketangkasan kekebalan tubuh. Kekebalan tubuh ya. Makan beling gitu ya? Ya seperti itulah, kedua lumping lah. Tapi dia lebih ke ketangkasan atau kekebalan tubuhnya itu lebih ke ketahanan pukulan, kebal terhadap senjata tajam dan lain sebagainya. Kan bara api yang panas gitu. Kalau sama mantan kebal nggak? Ya mudah-mudahan Sony bisa kebal. Nah itu kalau gesrek gak jauh beda dengan debus karena ada medis-medisnya itu. Ada doa-doanya juga gitu. Doa yang diucapkan oleh para pemain yang berasal dari ayat-ayat Al-Qur'an gitu. Wah, ini menarik juga. Saya itu tadi kalau teman-teman lihat di video ada yang namanya pencak ular ya. Nah itu teh ularnya tuh bukan ular bohongan, tapi ular seriusan, ular asli loh itu teh. Ya, gimana tuh? Tahu nggak kan ceritanya? Ya, pencak ular kalau nggak salah berasal di Kecamatan Samarang. Dari Samarang. Jadi tuh. Di Kabupaten Samarang tuh tempat asalnya Teh Riza. Teh Riza tahu nggak pencak ular? Tahu Pak, cuman enggak cuman sebagai penikmat aja kan. Kalau dulu di MI ya di SD, jadi setiap hari Jumat itu ada kegiatan. Jadi semua siswa itu emang harus ada kayak kegiatan pencak silat gitu. Terus itu tuh biasanya teman-teman Riza juga ada yang ngikutin lomba kayak gitu ya, megang ular kayak gitu-gitu. Itu ularnya ular anaconda atau ular apa ya? Nggak tahu, tapi ularnya kecil-kecil. Iya. Oh, itu ularnya ada bisanya nggak? Iya, ularnya itu Kirain piton. kalau di Garut itu kan ada 42 kecamatan. Iya. Nah ini pencak ular itu berasal di salah satu kecamatan di Garut di Samarang. Itu ularnya itu ular yang langsung ditangkap dari sawah dari alam bebas. Oh. Ular liar itu Pak Sony. Oh berarti mungkin aja ada bisanya. Ya bukan mungkin lagi. Oh iya benar. Bisa gitu seperti ucapan mantan mungkin. Ya itu ularnya berasal dari alam liar, ditangkap langsung. Cuman ketika dipegang dan diatraksikan sambil memperagakan jurus-jurus silat, seolah-olah si ularnya itu gak tahu, jadi seolah-olah jinak seperti itu. Oh, padahal nggak sengaja dijinakkan itu. Langsung dari alam gitu. Nah kalau nggak salah berkembangnya itu di sebuah perguruan silat, perguruan apa ya, Sinaraksa Muda gitu. Yang di daerah Samarang ya. Benar. Wah itu menarik gitu. Nah, pertama kali dipentaskan itu oleh seorang sesepuh juga di sana, Pak Engkun kalau nggak salah. Pak Engkun. Oke. Selain itu apa lagi? Banyak ada. Selain adu domba beneran hewan juga, ada namanya replika ketangkasan adu domba. Namanya Raja Dogar. Raja Dogar, benar. Raja Dogar. Dogar itu domba Garut. Jadi Raja Dogar itu rajanya domba Garut karena tapi itu baru ya 2005. Baru itu kalau diurutkan berdirinya itu paling muda lah, paling muda. Rajanya domba Garut itu karena dombanya itu kan gede-gede. Gede-gede itu karena emang adut orang ya. Adut domba. Berarti gitu. 2 orang itu ya? 2 orang, ya 2 orang. Itu asalnya dari Malangbong. Dari Malangbong betul. Itu 2005 lah, mulai dikembangkan 2005. Jadi seperti replika adu domba. Cuma dia tuh lebih kayak kehiburannya, lebih ke komedi gitu ya. Baik. Nah, nggak jauh lah maaf, seperti apa? Barongsai. Oke. Yuk teman-teman silakan tanya nih ke Kang Asep. Jangan ditanya. Yuk boleh diskusi yuk tentang kesenian Garut nih. Mungkin ada yang penasaran mungkin atau apa? Saya boleh. Silakan Ratna. Menanya sih, saya tertarik dengan itu, saya yang pegang ular. Oh yang festival apa ular saja, ya, yang pegang ular begitu. Kan rata-rata kan orang takut sama ular, tapi saya lihat sih unik kok bisa ya ada kesenian begitu. Ya itu aja Sir. Gimana tuh? Jadi kok bisa sampai unik? Kenapa kok sampai idenya tuh ular gitu? Yang ininya pencak silat digabungin sama ular. Nah, ya karena mungkin daerah Samarang kan terkenal dengan masih alami kan? Iya, masih ada alami. sawahnya, hutannya masih banyak.
nggak tahu sih awal mulanya seperti apa. Kalau nggak salah itu Pak Kiri yang mulai pertama kali menemukan ide tersebut. Namanya Pak Kiri mulai menemukan ide tersebut. Nggak tahu idenya dari apa, mungkin ilham setelah bangun tidur atau gimana gitu. Jadi waktu ada pertunjukan ya dia nangkap ular dari sawah gitu, ular liar gitu. Kalau idenya sih nggak tahu ya. So mungkin ini nih orang Samarang asli nih, Ya, Riza nih. boleh. Mau nambahin gimana Teh Riza? Aduh, Teh Riza. Saya juga Pak kurang tahu sih kalau yang Nah, bagaimana asal mulanya kok bisa. iya sih kok sampai bisa seperti gitu. Mungkin kita kurang Biar tahu lebih sih Rana ya. Lebih detailnya kenapa. Tapi memang udah menjadi bagian sih dia di Samarang itu pencak ular. Jadi dia sambil menampilkan atraksi, kemudian dia ada ularnya di sampingnya ya. Tapi kalau berantem beneran rame ya, jadi ada senjata gitu sih. Ya jangan sampai lah ya. Samanya ada Karena ular. ya ularnya juga tidak disiksa, tidak diapa-apain, cuma dipakai atraksi saja kan. Jangan sampailah kita menyakiti hewan juga gitu. Itu sih prinsipnya seperti itu. Betul. Oke, nah ada lagi teman-teman namanya tuh badeng atau badeng? Badeng ya. Gimana tuh Kang Asep? Apa badeng? Badeng Itu itu kayak angklung. yang angklung ya. Yang angklung itu dari mana itu? Dari Malangbong. Ya, Sama dari di Malangbong. juga badeng itu. Ya awal mulanya kalau nggak salah tahun 1600-an. Ya, 800-an ya. 1800-an ya, 1800-an yang lalu. Sama juga. Kebanyakan sih kesenian itu bentuk perlawanan ke penjajah Belanda. Kalau nggak Kayak surat Ibra tuh. Belanda, biasanya juga kesenian itu berbentuknya awalnya dari penyebaran berbagai agama. Nah itu termasuk badeng juga, ini salah satu idenya muncul dari penyebaran agama Islam yang dibawa oleh seorang kalau itu pendakwa lah, kayak wali dikenal dengan Lurah Ucok kalau di Garut di Lampung itu, membawa misi untuk menyebarkan agama Islam, sehingga dia datang ke daerah Malangbong. Bagaimana caranya untuk agama Islam itu bisa menyebar ke masyarakat gitu. Ya ditemukanlah sebuah ide bahwa masyarakat sekitar ya butuh kesenian. Akhirnya temukanlah kesenian badeng dengan menggunakan angklung. Ya. Angklung lah hampir semuanya tahu kan. Angklung tahu kan ya? Angklung juga dog-dog, 2 buah dog-dog, tapi dog-dog apa? Kayak yang terbuat dari kulit kerbau, kulit domba atau kulit mencek. Kayak buat mencek itu rusak. Kayak buat dog-dog lah, buat pukul-pukul itu. Ya. Tapi tidak sembarang juga. Dog-dognya itu ada 2 buah. Ada 2 buah dog-dog yang dimainkan dengan ukuran yang sama, dan ke bawahnya itu ada simpai 5. Nah, 2 itu menggambarkan bahwa kehidupan kita ada dua pasang. Siang malam, laki-laki perempuan. Termasuk simpai 5 itu dari rukun Islam, dan 5 juga. Juga ada 2 buah angklung yang dibawakan. Nah, itu juga sama, ada filosofinya bahwa ada 2 yang berpengaruh di antara masyarakat, yaitu ulama dan umaro. Ulama dan pemimpin. Jadi dua-duanya antara ulama dan pemimpin itu harus saling melengkapi lah, harus bersinergis. Nah, sehingga dibuatlah sebuah kesenian perpaduan musik yang harmoni gitu. Angklungnya bisa dinikmati, dog-dognya juga bisa dinikmati. Betul. Menarik ya. Next questions. Mangga. Fadila. Dari saya, Sir. Oh, boleh Inyo, silakan Inyo. Okay. Untuk ini Pak Asep ya. Yap. Apa pernah mengikuti acara tersebut dan bagaimana kesannya? Kesan tersendiri begitu. Nah, tiap tahunnya di kami dulu sebelum pandemi kan setiap daerah juga pasti ada yang namanya ulang tahun kabupaten kan. Betul. Nah, termasuk di Garut ada ulang tahun Kabupaten Garut. Nah, tiap tahunnya kita sering menggelar berbagai kesenian asli khas Kabupaten Garut, dipentaskan di depan masyarakat dan diperkenalkan kepada generasi muda. Gitu. Nah, saya hampir tiap tahun ya kalau dihitung lah nggak pernah ketinggalan gitu. Iya. Nggak pernah ketinggalan untuk mengikuti acara tersebut. Nah, kesannya cukup luar biasa karena kesenian itu ternyata sangat banyak, sangat luas, dan cukup ada nilai-nilai tertentu yang bisa dinikmati. Gitu.
khususnya kan kalau kesenian itu ada tadi filosofinya, nah digambarkan sebagai sejarah juga bagaimana kesenian ini bisa berkembang, gitu, idenya seperti apa. Jadi saya sangat menikmati sekali. Dan yang paling penting, kenapa sih kesenian tradisional itu tuh diperkenalkannya biar nggak punah? Benar. Mungkin nggak sih kalau seiring berkembangnya zaman, kesenian khas itu bisa punah? Bukan hanya bisa punah, kalau tidak dilestarikan bahkan bisa diklaim. Iya benar oleh, ya. Ya banyak juga kan kesenian dari kita, bahkan lagu ya dari kita juga yang diklaim oleh makanan ya, oleh negara batik, lain kan. Betul. Makanya harus melestarikan ya. Bahkan ketika saya bersyukur ada program Modul Nusantara ini sebagai teman-teman, selain memang saya harus banyak belajar lagi, jadi memang banyak banyak hikmah lah Kang Asep ya, ketika banyak menggali tentang budaya sendiri, ternyata memang banyak sekali yang memang saya nggak tahu gitu. Makanya saya sering mendatangkan para pakar ya. Ya, kemarin ada Pak Ahmad ya, pakar di usaha, ada juga di pakar kebenekaan, mungkin ya sekarang ada Kang Asep juga yang diskusi. Kalau saya disebut pelaku mungkin kurang tepat, maksudnya hanya menikmati saja kesenian yang besar di Garut. Kang Asep ini punya grup. Kalau di Lembur nama grup apa? Angklung ya itu teh? Bukan Calung. Calung namanya ya. Calung. Itu bukan khas Garut. Bukan khas. Karena lebih daerah ke khas Sunda ya. Iya benar, kesenian Sunda. Karena tiap daerah hampir semuanya di Jawa Barat itu ada calung. Ada calung. Bukan khas Garut. Angklung. Calung. Saya calung. Next, yuk silakan tanya-tanya. Saparina, halo Saparina, besok suka nanya Saparina. Kalau ditanya mahasiswa suka ngadeg-deg. Ngadeg-deg itu. Iya Pak, ada. Ya, Saparina ya nanya Saparina. Saya izin bertanya Pak. Itu kan saya udah melihat itu tuh tadi tuh yang domba tuh, yang dombanya tuh besar-besar tuh, yang kayak barongsai itu kan kata Bapak tuh. Nah, yang saya ingin tanyakan itu apa sih Pak filosofi adu domba yang pakai manusia di dalamnya tuh Pak? Ngapa dia enggak pakai domba yang benar-benar gitu? Harus manusia di dalamnya. Siap. Pak, pertanyaan saya. Terima kasih. Iya betul. Jadi itu hanya sebatas replika saja. Replika. Kalau adu domba yang beneran hewan beneran udah ada kan, ketangkasan seni domba Garut. Betul. Yang diadukan hewan beneran udah ada. Tadi itu ya apa? Mungkin nggak Kang Asep adanya Raja Domba atau Domba Garut karena memang festival adu domba ini menuai kontroversi, artinya ada yang pro sama kontra juga sih ya, karena memang kan identiknya di adu domba itu jadi apa ya, ada kasarnya lah ya, ada penyiksaan hewan, si dombanya diadukan, atau mungkin bahkan jadi ada nggak sih yang mohon maaf ya yang judi gitu Kang Asep? Oh banyak ya? Dulu sih. Oh dulu. Tapi kalau sekarang kan ada sebuah himpunan namanya HPDKI, Himpunan Peternak Domba. HPDKI itu apa? Himpunan Peternak Domba Kambing Indonesia. Domba Kambing benar. HPDKI. Nah itu ada sebuah himpunannya bagaimana supaya tidak ada perjudian. Ini hanya sebatas kesenian. Bahkan tidak ada penyiksaan hewannya, karena tadi itu saya sudah katakan bahwa yang ditilainya itu bukan dombanya yang cedera atau yang sampai meninggal, tapi tadi kesehatannya yang ditilai, bagaimana dia cara mundurnya, bagaimana cara pukulannya, cara maju, badannya yang profesional, bulunya yang sehat dan sebagainya, tanduknya yang sehat gitu. Termasuk bobot dombanya sehat atau enggak gitu. Nah, tadi balik lagi ke pertanyaan kenapa replika domba, ya mungkin salah satunya emang benar seperti itu. Jadi domba Garut itu kalau orang yang tidak bukan awam, kurang tepat kalau saya mengatakan awam, ya ada menuai kontroversi lah. Dari pecinta binatang. Mungkin alasan lainnya Kang Asep mungkin karena belum saya. Apa mungkin karena pertunjukan adu domba itu khusus dilaksanakan di lapang yang gede, banyak orang. Sedangkan mungkin kalau Raja Dogar itu bisa dalam berbagai kegiatan ya. Kalau Raja Dogar kebanyakan dipertunjukkan itu di acara-acara
hajatan di itu. tanah gitu. Kalau adu domba ketangkasan itu ada waktu-waktu tertentu. Iya. Iya. Dan lapang mungkin di lapang Di bola lapangan biasanya itu di kan. lapangan yang lebih luas lah. Hmm. Bahkan tahun 2000 berapa 18 atau 17 Presiden Jokowi juga pernah menggelar ketangkasan adu domba senasional di Bogor dulu. Iya. Iya. Bahkan Domba punya Garut. ya domba Garutnya ya. Gitu. Thank you. Next, ada lagi? Fadila. Oh, Fadila. Saya todong ya biar nanya ya. Fadila atau Ripka mau nanya. Ripka. Nah, Ripka nih dari Sorong nih. Ripka lagi Mas. Oh, lagi masak. Izin, Sir. Oke, silakan. Oke, tadi Sir saya izin bertanya. Tadi terkait apa ya, domba Garut kan Sir sama Raja Donggar ya kalau tidak salah. Dogar. Oh, Donggar, Domba maaf Garut. Sir. Nggak apa-apa. Jadi yang membedakan antara kedua itu di mana sih Sir? Sebenarnya sama saja kan domba, dua-duanya adu domba nih, tapi mungkin yang satunya tuh pakai manusia ya di dalamnya. Replika. Nilai kesenian yang beda yang dinilai dari kedua itu apa sih? Penasaran soalnya sama-sama domba tapi ada gitu. Itu sih Sir yang mau ditanyain. Ayo. Terima kasih. Siap. Nilai kesenian perbedaannya apa ya antara adu domba sama dogar? Itu apa Kak Asep? Ya jelas beda lah. Kalau adu domba ketangkasan adu domba kan hewan asli. Iya. Kalau raja dogar itu kan replika kayak orang yang pakai boneka barongsai terus diadu-adukan. Caranya hampir sama seperti domba, adu domba ketangkasan, cuman direplikakan, diaplikasikan semuanya dalam bentuk boneka gitu. Seperti itu. Yang jadi hiburannya keseniannya karena ya jadi lebih apa ya, Ripka, kalau misalkan dogar itu kayak ini ya Kang Asep, apa ya, ada unsur komedinya gitu loh. Itu, ya ada skenarionya gitu, benar Kang Asep? Jadi kalau di dogar itu, kalau teman-teman tadi tonton tuh videonya, jadi si dombanya tuh dia nabrak ke siapa, ke orang yang namanya tuh bobotoh. Bobotoh. Karena itu bobotoh juga bagian dari timnya. Jadi teman-teman, baik itu ketangkasan adu domba ataupun dogar itu ada orang yang memandunya. Ada wasitnya juga. Ada wasitnya juga, Ripka. Ada wasitnya juga suka melucu. Iya. Itu lebih mereplikakan. Nah, mungkin kita sedikit berbicara gini, ini nyambung sama pertanyaan dari Ripka ya. Proses adu domba teh ada apa aja Kang Asep sebelum sampai si dombanya ngadu gitu, ada apa aja? Maksudnya gimana? Nah sebelum sampai ke adu itu kan ada tuh kayak tarian, kayak musik, kemudian orang-orang hanya sebatas mengiringi saja sih kalau musik. Kalau orang-orang yang sambil joget-joget mani itu menikmati musik aja gitu. Bahkan, jadi nggak ada ritual tertentu. Nggak ada ritual tertentu. Bahkan untuk diadunya juga tidak sampai ada hitungannya sampai 20 jedakan. Jedakan itu 20 kali diadu. 1 si kepalanya gitu ya. 2 mulu 3 sampai 20, dibatasi 20. Karena tadi tidak boleh menyiksa hewan. Itu sudah kalau sampai dalam adu kepala sampai 5 kali terus kelihatan itu langsung dipisah. Langsung dipisah kalau misalkan baru 2 atau 3 kali bahkan kurang dari 10 kali domanya sudah kelihatan tidak sehat, dari cara jalannya nggak sehat. Iya, udah rada oleng gitu, ditarik langsung. Bahkan setiap dikasih panadol kan bisa. Bahkan setiap ada babaknya ya, ketika udah 10 itu dirawat dulu. Itu mungkin ya Ripka. Jadi dulu itu jadi ada memang kalau lebih musik ini. Tarian hanya mengiringi saja supaya lebih ramai. Tapi kalau dogar Pak murni kayak pertunjukan barongsai, hiburan, ada unsur komedinya di sana gitu. Tapi kalau adu domba memang wah itu acaranya dari lama ya. Jadi bukan kontes adu domba aja, sebetulnya ada kontes catwalk domba juga. Catwalk ya, domba itu dipakai seperti model ornamen, aja kayak ornamen pakai model gitu. suruh jalan dituntun. Nanti teman-teman boleh browsing lebih lagi ya tentang domba. Ripka gimana Ripka? Baik Sir, terima kasih juga Kang Asep. Iya sama-sama. Salam kenal saya.
Salam kenal. Ini dari Sorong ya. Sorong. Ya. Yuk next. Nah sekarang ke Sorong. Hah? Pernah ke Sorong? Pernah. Tuh pernah Rifka ke Sorong. Ke Stikes apa sih, ada Fahri teman sana di Stikes apa tuh? Stikes, ada Stikes Rifka, namanya Stikes apa? Oh, ke kampus Tikes ya, kampus kesehatan, Kang Iya. Asep. Iya. Sama juga. Rifka di Stikes kah? Enggak, Tidak, kebetulan kampusnya berdekatan dengan Stikes. berdekatan. Saya lupa lagi kampusnya nih, bentar. Rifka semester berapa? 7 kah? Iya, semester 7. Wih, mantap. Bentar lagi ya. Ada. Oh, oke, ini Kang Asep sambil mau menunjukkan Stikes sesuatu. apa ya? Saya Faisal mau itu. jadi nanti Kang Asep udah sesi ini, kita sama Kang Asep mau melihat berbagai kesenian yang akan dipresentasikan sama mahasiswa. Sebentar ini saya mau nunjukin dulu dari ini. Sebentar ya. 30. Oke guys, ini masih rada loading. Sebentar ya, masih agak loading ini. Teriza, mungkin Teriza ada yang mau diomongkan Teriza? Halo Teriza. Ya, Pak. Silakan Teriza, ada yang mau di-share atau ada yang mau ditanyakan atau apa Teriza? Stikes Papua. Stikes Papua nomina. Iya. Stikes Papua. Kalau teman saya di Fak-Fak, Rifka, jauh nggak? Fak-Fak ke daerah Sorong? Lumayan, Sir, 1 hari perjalanan kalau pakai kapal. Oh, lumayan ya. Iya. Kalau pakai pesawat cepat, tidak sampai sehari. Kak, kalau Manokwari? Manokwari juga sehari. Oh, kalau pakai ini 12 ya? jam kalau pakai kapal. Saya juga Iya. harusnya. Kalau pesawat 45 menit. Program gapai. Wah ini. Tapi Inyo mau dari saya mau dari Inyo. Belum. Jadi saya sama Kang Asep mau melihat ya. Oh, ngobrol. ada- Coba. ada itu. Ada ini dari mungkin itu teman-teman sesi dari kami. Sekarang kita akan sharing dan mungkin nanti kita akan diskusi dengan Kang Asep lagi mengenai kesenian-kesenian yang ada di daerah kalian. Ini sayang sekali banyak teman-teman dari kita yang memang berhalangan ya untuk gabung di acara kita. Tapi nggak apa-apa. Dari berapa daerah pesannya? Dari banyak ini. Dari daerah Sumatera sampai daerah Papua ada. Aceh ada? Kalau Aceh kalau nggak salah nggak ada ya. Dari Padang ada juga ya. Oke, nah ini udah ada. Guys, saya akan menunjukkan dari Inyo. Inyo sekarang akan sharing ya. Saya sambil ini dulu, silakan. Sebentar, bareng nonton.
silakan yuk jelasin tentang ini. Ini apa namanya? Namanya adalah Lego ini. Apa nih? Coba ini mungkin boleh di-share-kan bersama kita. Halo Inyo. Halo Inyo. Inyo nggak ada guys. Nggak ada ini. Inyo. Oh mungkin ke Halo, zaman, Sir. ke zaman ke belakang mungkin ya. Halo, Oke. Sir. Yo, ada nih. Inyo, silakan yo. Nah, Oke. jelasin yo. Itu tuh apa? Kemudian Inyo saya sedikit tertarik sama cerita ya, Sir. selendang ataupun Mungkin sarung tidak. yang dipakai itu. Nah itu apa namanya? Itu lirik lagunya tentang apa? Pada kegiatan apa biasanya? Silakan yo. Aduh, mampus pada kegiatan apa? Oke, Sir. Sebelumnya Inyo minta nggak maaf. ada suaranya yo. Sorry. Halo, Sir. Nah, sebentar. Yo, Inyo silakan. Ada. Sudah. Yo, sudah. Halo, Sir. Yo, halo. Oke, sebelumnya Enyo minta maaf mungkin penjelasan Enyo atau ceritanya tidak tidak menjelaskan keseluruhan dari pertanyaannya. Tapi Enyo sedikit bercerita tentang tarian yang tadi. Betul. Tarian yang tadi itu bukan dari Kupang tapi dari salah satu kabupaten di NTT yaitu Kabupaten Alor namanya. Kabupaten Alor itu tuh dari salah satu suku namanya suku Abui. Terus tarian itu namanya tarian Lego kalau tidak salah. Tarian Lego. Lego artinya apa tuh? Ini kurang tahu sersernya itu bahasa Alor sih, Sir. Bahasa dari Kabupaten Alor. Soalnya Inyo tidak pernah ke Alor, tapi tarian tersebut Inyo pernah menari di waktu praktek kesenian di SD. Jadi mungkin sedikit berbagi juga. Tarian ini menceritakan tentang tentang kebersamaan satu sama lain dan atau seperti persatuan begitu, Sir, saling memberikan semangat untuk gotong royong seperti itu, Sir, atau seperti siap mendukung satu sama lain. Maka di situ tarian itu seperti melingkar, terus saling berpegangan tangan begitu, Sir. Bentuk persatuan. Tariannya cuma sekitar itu, cuma gerakannya cuma seperti itu, cuma berpegang tangan, tapi ada beberapa variasi, tapi di beberapa tarian seperti itu saja, Sir. Kalau itu sarungnya itu namanya sarung apa tuh, Nyok? Ini nggak tahu, Sir, tapi itu sarung seperti khas tenun dari Kabupaten Alor sendiri. Tapi kalau namanya Nyo kurang tahu, Sir, mohon maaf. Selain itu ada ini nggak, Nyok, kesenian khas dari Kupang itu yang Inyo tahu apa? Dari Kupang apa ya? Kalau Inyo kabupatennya kabupaten apa namanya? Inyo asli kota, Sir, dari lahir besar tinggal. Oh, jadi Kupangnya ya berarti ya? Iya, Sir. Oke. Yang khas apa tuh, Nyok, dari Kupang? Yang khas dari Kupang apa ya? Kue cucur mungkin. Apa cucur tuh? Iya, kue cucur. Tahu secara kue cucur. Oh, makanan. Iya, makanan. Kalau khas Kupang sendiri tuh kayaknya tidak ada, mungkin yang tidak tahu. Di Sunda juga ada loh, namanya kue cucur kalau gitu. Tapi beda ya. Beda kan. Oke. Ada lagi, Nyok, yang mau di-sharing dengan kita, Nyok? Ini di belakang ada piano, Nyok. Mau nyanyi? Iya, mungkin, Sir, Nyok? tadi. Boleh, Sir. Silakan. Sambil main, Nyok. Lagu khas Kupang apa tuh, Nyok? Boleh, Nyok. Nanti mungkin yang bagian jogetnya. Minggu lalu dinyanyikan, tapi tidak sepotong aja, mungkin refnya saja, Sir. Boleh, silakan, Nyok, sambil mainin pianonya, Nyok. Ada asisten. Bentar, Sir, asistennya. Asisten, mana asisten?
Artis ya di daerah. Inyo iya. Artis indie. Nyanyi. Oh. Nyanyi di gereja. Tunggu sana dan meta. Ketemu ke pindah ini. Sudah kayaknya balik belakang situ. Oh, sana ini ke Sesa. Iya. Kayaknya balik belakang. Bentar ya, Sir. Ayo Nyo, lagu apa ini? Sudah aja kok gendang lo enggak. Ini harus. Pesannya juga bagus suaranya. Nyanyi tuh. Kedengaran, Sir? Kedengaran Nyo, coba Nyo. Mainkan Nyo lagu daerah. Bisa. I don't know. Wait, I don't know. Mantap. Mau lu nyanyi lagu apa? Teresa nih, persona ya. Kedengaran, Sir? Dikit Nyo, kedengaran suaranya Nyo. Tapi bagus. Ini Ratna terpesona nih dengarnya nih. Bentar, Sir, dibuat sound. Nggak dengar, Sir. Ratna Mas Sirenggang, Sulawesi. Nanti sharing ya kalian juga ya. Inyo udah, Priska udah, nanti Ripka, Ratna, Kiki, Dea, Fadila, Yuyun, Rahmat, Fadila ada 2 ya. Fadila, halo Fadila. Iya, Pak. Iya, Fadila Pak. nanti cerita ya. Gimana, Pak? Nanti Fadila cerita ya. Oke, Pak. Ya. Fadila kenapa ada 2? Oh, yang satu di HP, yang satu di laptop kayaknya. Iya, Pak. Yes. Awan. Kita sambil dengar Inyo menyanyi. Ayo Nyo. Ripka sambil mau ke gereja kah itu kah? Oh iya siap, nggak apa-apa nggak apa-apa Ripka, santuy. Siap, hati-hati ya. Ayo Nyo. Gimana nyanyi? Gimana nyanyi? Lagi ini keyboard dulu Inyo ya. Nyo di unmute Nyo. Belum di unmute Nyo. Masih coba, Sir, tadi. Oh. Nggak apa-apa Nyo. Yo. Nah temen kamu lah yang megang itu headsetnya biar jelas tuh. Nah gitu lah. Nah
Kemulutin Inyo lah biar kedengaran suaranya. Yo, coba. Mainkan Nyo. Yo. Kawan-kawan, kita hadirkan penyanyi kita, Inyo. Weh, Fatia. Selamat bergabung, Fatia. Ayolah, Nyo. Nyambung ya aliran? Hah? Aliran? Muncul. Muncul aliran. Paman kita masih ngecas kan ke aliran kan? Ayo Nyo. Halo Inyo. Andai dulu kau pergi dari sini. Inyo. Oke guys, kita sambil nunggu Inyo ya. Mungkin kita akan sambil Inyo kasih tahu saya kalau Inyo sudah ready ya. Kita akan ke kawan-kawan yang lain. Saya pengen dari Fadila nih. Halo Fadila. Iya Pak. Passwordnya dulu apa? Luwak white coffee. Nyaman di perut. Yang main di perut enak di lambung. Oke, silakan Fadila. Fadila bisa nyalain kameranya Fadila? Ini saya lagi hotspot ke laptop Pak. Oh Kalau iya. dinyalain kameranya tuh nge-lag. Siap, nggak apa-apa Fadila, siap. Silakan. Boleh share screen Pak? Boleh. Sebentar saya share, allow participants to share screen. Udah. Baik, Pak. Kita sampai nungguinnya. Udah Fadila ke Inyo lagi ya. Tadi Fatia udah gabung sama Fatia. Yang pertama Dila mau menunjukkan ini Pak, kesenian dari Minangkabau itu yang khas ada kesenian silat dan tari piring. Yang pertama untuk silat Ada gonang juga kalau. Gonang ya ada. Silakan Dila. ini merupakan silat kesenian Pak. Oke. Dila ini nge-play video kah? Bentar Pak. Oh iya siap. Bisa. Ini merupakan cuplikan foto-foto silatnya Pak. Merupakan silat kesenian. Yang membedakan silat daerah Padang atau Minangkabau sama
daerah yang lain tuh apa nih kira-kira yang Dila tahu? Dila sih kurang tahu juga Pak Nggak apa-apa Dil. mengenai itu. Kalau saya penasaran sama slide yang pertama, Dila boleh ditunjukkan? Yang alat musik itu? Alat musik. Itu bisa di-play nggak videonya, Dil? Bisa ini Pak lagi. Oh iya, loading ya. Ini. Maaf Pak, apakah di layar Bapak udah bergerak Pak? Nggak bergerak, Dil. Sepertinya jaringan ini Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Siap, Dil, nggak apa-apa, santai. Yang di Coba, laptop Dil. Dila soalnya udah. Yang slide pertama, Dil. Slide pertama tadi yang ini Pak. Ya. Mengenai silat. Slide pertama Dil yang tentang alat musik, itu alat musik apa? Penasaran saya. Terus Pak Asti tahu apa tadi teh? Di Padang tuh ada apa? Gondang gak usah. Gonang, Dil, tahu Dil? Gonang. Gondang. Gondang tuh. Nah, yang terakhir, sorry Dil, yang terakhir. Yang silat. Iya Pak. Ini ada alat musik saluang Pak dan talempong. Kalau saluang Talempang ya. yang saluang ini Pak terbuat dari bambu deh Pak. Oh, yang kayak Ini suling. Kuningan. iya Pak. Cuman ini saluang. khas dari Minangkabau yang mewarnai musik dari Minangkabau yang khasnya ini Pak ada saluang sama talempong. Talempong. Kalau di Sunda ini Talempong. namanya apa Kang Asep? Sama. Bonang. Bonang. Oh, di kita mah namanya bonang. Oh. Iya. Terus apa? Kalau tari piring coba gimana? Dila ini aktif nggak di kesenian di kampus atau waktu SMA gitu? Kalau di bidang kesenian saya kurang aktif Pak. Dila aktifnya di mana? Kalau di bidang kesenian Dila aktifnya di bidang kaligrafi gitu Pak. Oh. Kalau di sekolah dulu. Iya. Kaligrafi yang kayak Arab ya, nulis Arab gitu ya, Dil ya? Iya Pak. Coba Dil, apakah bisa di-play yang tari piringnya? Tari piring. Ya, tari piring. Oh, mungkin ini ya Dil ya. Masalah jaringan mungkin Dil ya. Iya Pak, nggak bisa Ya, di-play Pak. Nah, coba jelasin Dil tentang baju khas Minangkabau itu. Dari mulai penutup kepala itu namanya apa? Filosofi tari piring tuh kayak gimana yang Dila tahu? Kayak rumah adat Padang. Oh, rumah adat Padang. Bentuknya gitu. Oh. Bener nggak? Bener nggak Dil? Iya Pak. Jadi nama pakaian penari untuk penari tari piring ini untuk yang perempuannya itu namanya baju kurung Pak. Baju kurung. Ya kalau yang laki-laki itu saya lupa namanya apa Pak. Jadi tari piring ini sebagai ucapan rasa syukur dulu Pak. Iya. Atas panen besar. Kalau di
tari ini tuh berasal dari Kabupaten Solo, Pak. Solok ya? Iya, Pak. Betul, betul, betul. Kalau Fadila sendiri aslinya di kabupaten apa? Di Kabupaten Solo, Pak. Siap. Coba nih saya. Nah, ini coba nih, kayaknya bakal main play nih. Tapi enggak ada suaranya, Dil. Nah, coba Dil pas share screen-nya yang share sound video sama apa? Namanya tuh buat maximize buat ininya video klipnya kalau nggak salah. Makan Dio. Ini ada. Misalnya kendala di sound pada keyboard jadi masih diproses user buat nyanyinya tidak sendiri. Siap, Inyo. Yang penting Inyo tampil lah buat kesenian. Masuk nih. Apakah nilai sudah tampil, Pak? Belum, Dil. Udah dia sih. Ayo, Dil. Oh, Syarifah nggak ada ya. Syarifah, Eko, Rika tadi izin Tessa. Oh iya, Syarifah, oke siap. Belum bergerak juga videonya, Pak? Belum dia. Mungkin masalah di sinyal ya. Sini ya. Oke. Gimana dia masih susah? Halo Dil. Sepertinya enggak mau itu, Pak, di play. Oh, sok. Coba.
Tari piring sanggar seni Seayan Salangkah. Ih, mantap ya Bang. Jadi, hampir juga Sunda selendang. Cuma Sunda mah selendangna kayaknya beda. Ada. Ya, kain tenun kan. Bukan silat, ya kayak gerakan-gerakan silat. Iya. Piring ditumpuk itu naon kan dijajakan gitu. Pada dicanakan. Iya, Tapi dua. Bilang dijajakan. Maksud ya piring bener lah. Mana cuma piring di rumah mana dia terpilih seperti dia. Ini cewek nih.
Oke Nadila, saya kira cukup Nadila untuk tariannya. Wih, mantap banget. Ceritain Nadila tentang tarian piring ini selain tadi ya sebagai bentuk rasa bersyukur ya tadi Nadila bilang. Ada mungkin yang bisa Dila deskripsikan tentang tari piring ini? Tambahannya apa kira-kira? Yang Dila tahu Pak mengenai tari piring ini, jadi tari piring itu kan tari persembahan Pak, yang dahulunya itu dipersembahkan sebagai wujud syukur atas panen besar. Kalau sekarang tuh Pak dijadikan sebagai hiburan masyarakat. Biasanya kapan ada tari piring? Gimana Pak? Biasanya kapan dia ada tari piring tuh ada pertunjukan besar kayak nikah gitu atau apa gitu? Enggak? Iya Pak, benar Pak. Biasanya itu tari piring ini dibuat sebagai yang ada di persembahan adat Minangkabau Pak. Dia seperti acara pernikahan gitu Pak. Pasti. Kalau saya sih lebih tertarik tadi Pak Sony pada apa pria itu. Oh iya pada pria. Yang pakai ikat kepala kan. Nah ternyata ada kesamaan fungsi juga. Jadi ikat kepala atau di Sunda sebutnya ketopong. Ketopong kalau di Sunda namanya. Ada di berbagai daerah kan ada jenis-jenis ikat kepala. Kalau saya sih tadi lebih tertarik ke sana. Kenapa? Karena ya memiliki fungsi yang sama gitu. Zaman dulu kan ikat kepala itu suka dipakai untuk nyimpan barang-barang kecil. Nah barusan dipakai nyimpan piring gitu. Selain itu juga bisa dipakai kalau dulu orang Sunda bisa dipakai untuk sajadah sholat. Oh yang di ini teh. Termasuk juga bisa ada kepercayaan ikat kepala Sunda itu suka dipakai untuk ngusir lelembut. Lelembut itu ini setan, hantu. Nah, hantu. Termasuk juga ikat kepala di Sunda itu ada berbagai makna. Kalau di zaman dahulu ikat kepala itu membedakan status sosial. Ikat kepala dulu tuh. Status sosial di masyarakat. Karena ada macam-macamnya juga kan. Ada di ikat Sunda itu ada bentuknya barang sempat, jual ngapak, mahkota wangsa, parengkos jengkol, parengkos nangka, parengkos kedang, status sosial itu kadang ditentukan dari jenis kain yang digunakan terus bentuknya juga. Nah sekarang kan lagi dibudayakan lagi oleh gubernur Ridwan Kamil kan suka pakai itu juga. Nah, mungkin sama ya di daerah lain juga. Saya lebih tertarik tadi ada kesamaan untuk menyimpan itu, menyimpan piring alasan. Iya. Nah, sebentar Dil. Kalau yang ini teh piring yang di sini teh piring yang udah apa namanya teh putus tuh. Pecah. Piring yang udah pecah Dil. Dipecah. Nanti ya, Pak, itu maknanya sebagai maknanya sebagai apa Dil? Sebagai rasa kegembiraan, Pak. Kan tadi simbolnya kan sebagai tarian ucapan syukur atas panen besar gitu, Pak. Tapi nggak diinjek kan? Ada atraksi nggak sambil tari piring sambil ke jalan yang apa ya? Piring yang pecah itu? Biasanya Pak sebelum penari itu disugesti Pak bahwa piring yang diinjaknya itu sebagai lumut. Oh gitu, iya. Ada tekniknya tersendiri ya Pak untuk injek piring. Oke. Wah, menarik sekali ini ya, Dil ya. Thank you so much for sharing with us ya, Dil. Jadi ternyata saya tahu juga nih, baru tahu juga ya berbagai filosofi yang ada dalam kabupaten lain ya. Mungkin terakhir untuk tenang aja untuk teman-teman yang memang belum berkesempatan, besok kita masih ada waktu ya. Jadi teman-teman besok kita akan refleksi sekaligus mungkin bagi teman-teman yang berkesempatan ingin menampilkan kesenian daerah masing-masing, saya persilakan untuk besok. Sebagai penutup mungkin dari Inyo silakan Inyo. Udah persiapan nih Inyo nih. Dila mau minta tolong untuk di share screen ya. Yuk, Inyo. Halo Inyo. Karena kehidupan tentu mengisukan. Halo Inyo.
Halo, Sir. Nah, udah siap Nyok? Ayo Nyok. Udah siap, Sir. Rahmat menghilang. Tapi di apa? Diiringi. Enggak. Diiringi. Apa namanya? Ya, diiringi sambil tapi kameranya dimatiin. Oh, nggak apa-apa, nyalain aja Nyok kameranya. Ayo Nyok. Ayo. 1, 2, 3. Wih, mantap kakak. Yuk, ayo Nyok. Makasih udah ngebantu Inyo tuh temannya Inyo. Tapi gue suara 3. Gila. 1, 2, 3. Riza Umami. Riza Umami itu nama dulu nama Kedengaran, Sir? Ayo lama. Ayo Nyok. Ayo Nyok. Kita sudah tidak mulai ya, Sir. Mulai. Main kan? Main bagus sudah. Satu. Sudah kedengaran. 1, 2, 3. Beta janji. Oke. 1, 2, 3, 4. Beta janji, beta jaga Ale untuk selamanya. Beta janji akan setia hanya untuk satu cinta. Ini cinta yang beta punya dari relung hati jiwa. Cuma para sajalah cinta ni abadi selamanya. Mantap. Luar biasa ini. Bener loh, Inyo tuh suaranya kayak Anmes, tau gak sih Anmes? Boleh lagi ya? Iya. Boleh Inyo nyanyi lagu Sunda mungkin Inyo? Itu Nyok, sebentar Nyok, itu jadi berapa suara itu Nyok? Pecah jadi 3 ya Nyok? 2? Iya 3, Sir. 3? 4. Oh jadi 4 kah? 3, Sir. 3. Oh, suara 1, 2, 3. Ih, mantap. Pasti mungkin akan menanggapi. Jadi Saya sih yes. Ya, kalau saya sih 100% kayaknya yes nih buat Inyo ini. Siap Inyo luring ya ke IP ya. Wah, mantap. Oke guys, jadi tadi tuh udah kita baru 3 ya yang share ke kita tentang kebudayaan atau kesenian masing-masing. Tadi dari Inyo, kemudian dari Priska juga, kemudian dari Dila. Mudah-mudahan besok sisa yang lain teman-teman bisa menyiapkan waktu 10 menit atau 5 menit mungkin ya per orang untuk menunjukkan keseniannya. Kemudian kita bisa berefleksi mengenai kegiatan inspirasi yang telah sampaikan sama Pak Ahmad ya. Kemudian tentang kebinekaan, yaitu kegiatan tentang kerukunan umat beragama, dan sekarang tentang kesenian daerah masing-masing. Terakhir mungkin teman-teman seperti biasa kita adakan sesi foto dulu. Mohon dinyalain kameranya untuk sesi foto. Teh Riza, halo Teh Riza, masih semangat Teh Riza ya? Iya Pak. Nah, oke. Yuk kita sesi foto dulu guys, sama Pak Asif juga. Boleh. Rahmat kemana dulu barusan Rahmat? Rahmat baru bangun. Kenapa? Lagi angin. Di sini Lagi apa? mendung. Oh, mendung. Oh, oke siap. Ayo guys silakan dinyalain kameranya sebentar aja. Oke mungkin ada yang di jalan, siap ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Nah sekarang saya sendiri Pak Asif nggak apa-apa. Terima kasih ya semuanya. Mohon maaf kekurangannya. Terima kasih Pak Asif. Satu lagi guys, satu lagi.
1, 2, 3. Thank you so much for joining with us ya. Mudah-mudahan besok bisa komplit biar kita bahas lagi besok. Ketemu besok jam 2, teman-teman. Assalamualaikum, selamat sore untuk semuanya. Selamat berakhir pekan ya. Tetap bahagia, jaga kondisi tubuh ya. Jangan hindari overthinking ya. Thank you ya. Yo. Thank you. Kalian luar biasa.